barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bittaqullahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah adalah kalimat dan kata terindah mengawali setiap perjumpaan dan pertemuan kita. Karena semua ini berlaku tidak lain dan tidak bukan kecuali karena rahmat, nikmat dan karunia Allah. Mulai daripada hati kita yang digerakkan sampai kepada waktu yang diberikan, kesehatan yang dikaruniakan, niat yang mudah-mudahan diikhlaskan, semuanya adalah atas kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh itu kita memuja dan memujinya, mudah-mudahan nikmat yang diberi senantiasa ditambah dan ditambah lagi. Kedua, kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini menambah iman, mengokohkan Islam, serta mengeratkan ukhuwah persaudaraan di antara kita. Jadi habis ngaji tambah nyileo saja kawan, jangan tambah ndak lewo. Karena memang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mengaji inilah yang menyatukan hati kita. Karena kita membawa kepada Allah dan Rasul, tidak kepada mazhab tertentu dan tidak pula pada aliran tertentu atau pribadi tertentu, tetapi pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam
tentu sesuai kemampuan yang Allah beri pada kita. Dan kita pun alhamdulillah siap, ibarat kata tentara, siap salah. Siap salah. Artinya karena memang kita ini tidak ada yang sempurna. Dan bila ada yang memperbaiki dengan dalil dan hujjah, maka kewajiban kita untuk merubah. Dan kewajiban kita untuk mengikuti yang hak dengan dalil-dalilnya. Oleh itu kita belajar tidak berat, Ustaz ya. Sebab yang kita cari adalah kebenaran, bukan bertahan untuk pembenaran. Ini tidak ada beban sama sekali. Yes, ya? Itu yang membuat kita lapang. Karena halaman kita luas. Apalagi parkir dah, Masya Allah, dah bebas. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Yang kita semua mengaku dan mengikut Nabi alaihissalatu wassalam. Cuman ada yang jalannya cepat sehingga sering merapat dengan barisan Nabi alaihissalatu wassalam. Ada pula yang setengah-setengah, kadang-kadang cepat, di suatu saat lambat, sehingga tidak jarang pula semakin berjarak. Dan ada pula yang acu tak acu saja, lewat Nabi, lewatlah ya. Dia cinta kepada Nabi tapi tak peduli sama Nabi alaihissalatu wassalam, kecuali hanya nama dan sifat-sifatnya, tidak mengikuti langkah dan apa yang dibuatnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang antusias dan ambisi untuk selalu dekat dengan Nabi, karena kita paham dan beriman bahwa Nabilah yang pertama masuk surga. Dan kita ingin juga tak lama-lama bertahan di padang mahsyar, kecuali ingin cepat pula masuk surga. Dan kita ingin ketika bertemu dengan Nabi nanti, Nabi anggukkan seluruh amalan kita, jadi saksi yang meringankan. Jangan nanti kebanyakan dia menggeleng, aduh bojon go nyomat deh, dah pun dah bojon ceni gogodo suwu pun dah ya. Tu tanya enggak, mana pun buat jualnya, banyak orang buat produk lainnya kan itu, banyak orang buat produk tidur. Allah musta'an. Syekh Godangnya, Syekh Godang nyuwahnya, nyinya bisa dia menghadapi mungkar nakirnya, ya kan, bisa dia menogam mungkar nakir badannya. Katanya marabuknya sabuilah pengikut Syekh bulannya, aman dulunya. Lalu jadi orang dalam. Allah musta'an. Dah kita tidak terpengaruh oleh jualan-jualan gorengan-gorengan seperti itu. Makali-makali itu tidak masuk ya. Gorengan itu tidak masuk ke kita ya, karena itulah sebabnya kenapa kita harus berilmu, sehingga mutu berani diadu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik, masih tentang al-aslu tsalis ma'rifatu dinil Islam bi adillatihi. Dia lama-lama sini, karena Islam itu sejak Nabi berdakwah sampai dia wafat, itulah isi dakwahnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berkata Syekh, wa hadza dinuhu, inilah agamanya. Hadza ism isyarah ma'rifah, dan inilah agamanya, agama yang ma'rifah, bukan agama nakirah. Antan tu bezo ma'rifah nakirah oleh Pak kaji madrasah berdulu, tidak iya dulu, lupa ya. Yang ma'rifah itu, yang nakirah itu, contoh rajulun, seorang laki-laki. Laki-laki mana? Bisa disobik rajulu ranjung rambutan, itu tokohnya Tanjung Rambutan. Atau rajulu al-Arab, yaitu laki-lakinya Arab. Atau rajulu, misalnya rajulu rahalat, misalnya seorang laki-laki petualang dan sebagainya, karena dia masih nakirah.
masih bisa diidhafatkan, bisa ditambahkan yang lain-lain kepadanya. Paham? Tapi kalau ar-rajulu, laki-laki itu tidak terbawa lagi yang lain. Jadi ma'rifah. Nah, sekarang kita, agama kita di KTP apa nama agama? Islam atau al-Islam? Islam nakira. Islam, oke ya? Tak pakai alif, alif lam. Itu tidak banyak tambah-tambah ada orang kini. Nya nakira, nakira tu alun ada PK lah, alun ada kartu pengenal lah. Jadi Islam, Islam mana? Al-Wasal. Nak Islam Nusantara masuk juga, nak Islam liberal masuk juga, Islam jamaah masuk juga, Islam boleh Ustaz? Islam murni masuk juga, Islam Syiah masuk juga, Islam inklusif, Islam eksklusif, Islam futuristik dan sebagainya. Makanya kini yang ingin dakwah kita mengembalikan Islam tu ke Islam ma'rifah, Islam al-ma'rifah yang Allah sebutkan dalam ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Aku rela al-Islam ini menjadi agama. Ayat ini turun di mana? Di dunia. Oh, di Madinah. Itu tidak lupa kaji. Tidak ada peringatan Maulid Nabi contohnya. Di mana turun? Di Padang Arafah. 80 malam sebelum Nabi wafat. Jadi ayat terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ka'ab al-Ahbar, "Law nazalat hadhil ayah ala ghairil muslimin lattakhadhuha 'idan." Kalau turun ayat itu kepada selain orang Islam, pasti mereka jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Masuk PHBI. Nah, masuk enggak? Tambah tanggal merah nih, weh. Cuti bersama kali. Nah, jadi kaum muslim. Tapi lu masuk ya hari Arafah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kata Umar, wallahi inni la a'rifu mata nazalat wa aina nazalat wa kaifa nazalat. Demi Allah saya tahu kapan turunnya, di mana turunnya, dan seperti apa Nabi ketika turunnya. Wallahi nazalat alaihi wa huwa bi Arafah ala naqatihi, ala naqatihi. Nah, turun kepada Nabi SAW sedang wukuf di Arafah, di atas ontanya, di atas ontanya pada hari Arafah dan hari Jumat. Maka Abdullah bin Abbas habrul ummah mengatakan wa dzaka iduna, hari Jumat juga hari raya kita. Alhamdulillah. Ya, tidak perlu membuat ayo baulah, karena memang hari Jumat adalah hari rayanya kaum muslimin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi sempurna. Ada kalimat kemarin lupa saya sampaikan, kali antara akmaltu dengan atmamtu dalam bahasa Arab. Nya kalau terjemah sawak sempurnakan kok dulu. Sah? Al-yawma akmaltu. Hari ini aku sempurnakan. Kemudian al-yawma atmamtu. Aku sempurnakan nikmati. Apa beza antara kedua dulu? Nama Nur Bansu. Iya, kalimat apa Nur Bansu? Kalimat akmala dalam bahasa Arab itu sempurnanya bertahap, berangsur. Hukum asal, makna asalnya adalah berangsur. Maka Islam mulai di Makkah, dimusuhi, dilawan, diprovokasi.
Sampai akhirnya Nabi harus hijrah ke Madinah. Di Madinah aman? Aman di Madinah? Dakwah? Lupa juga dikaji. Memang relatif aman, cuman tetap dirongrong. Dari dalam ada dua, Yahudi, munafiqin. Sah? Dari luar multi kabilah Arab yang berafiliasi ke Quraisy di Makkah, musyrikin Quraisy di Makkah. Jadi sampai ke Madinah pun masih dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka ingin bukan masalah tanah. Yang masalahnya bukan masalah tanah, bukan masalah wilayah teritorial. Tapi mereka ingin menghabisi agama ini. Tapi Allah tidak mungkin. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah pasti sempurnakan cahayanya walaupun orang kafir tidak suka. Jadi kalau ada janji Allah dan Rasul, tidak usah ragu, pasti terjadi. Kalau ada yang menghalangi, itu nanti melintang patah. Terlintang patah, tabuju lalu terlintang patah. Siapa yang menghalangi, ini akan hancur. Siapa? Allah yang pasti. Kalau Allah berjanji, kan dulu Nabi sebelum wafat berjanji. Apa janji Nabi SAW? Persia akan kita ambil, Romawi akan kita taklukkan, Yaman akan kita miliki. Sahih? Terjadi tak? Terjadi tak? Terjadi. Walaupun di zaman Nabi belum terjadi. Tapi jika cian mati Nabi tak akan terjadi dah. Bukan. Karena sesuatu itu tak selalu harus terjadi di zaman orang yang diberikan kepada kemuliaan itu. Makanya kalau buat suatu program dakwah, misalnya terjadi zaman kita masih hidup, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti untuk orang yang setelah kita andilnya, kita sudah ikut merencanakan. Misalnya nak buat misalnya sebuah lembaga dakwah besar, ya Ustaz ya, dana sekian ratus miliar. Awak piti 1 juta, 1 ribu piti tetong tahunya, tak ada sampai 1 juta, 1 ribu kodoknya mak dia. Lah dokek 1 juta bila lah. Jadi walaupun cara 1 miliar, Allah Maha Kaya. Mungkin kita belum bisa, tapi anak kita kan masih ada. Nah, anak kita, cucu kita, atau orang lain, tidak tahu. Nah, tentu masih ingat. Subhanallah, kadang-kadang rezeki itu tidak kebanyakan tidak pintu dia, ya. Nah, tidak pintu. Ada aja sedikit, langsung Allah berikan. Nanti anak mendengar Universitas Dr. Muhammad Nasir yang di Jakarta itu, apa dana tidak salah 72 miliar awal tahap pertama itu kan. Itu datang Pangeran atau Putra Mahkota Arab Saudi pembukaan musabaqah hadis Amir Sultan untuk kali pertama di masa PSBY presiden waktu itu. Kemudian orang-orang DDI Dewan Dakwah apa cara nak dapat bantuan langsung kan banyak pembatas kan banyak pembatas. Protokoler kan panjang tuh, lihat protokoler panjang. Karena kalau lihat protokoler tak sih jadi dapat gitu. Kalau dapat kita tak sampai ke awak gitu. Jadi akhirnya kenapa? Titiplah sama Pak Hatta Rajasa itu Menko itu, Pak Menko. Kan beliau kan sampai ke pesawat pribadi mengantar. Nah sampai pesawat pribadi bukan. Iki ada proposal dari DDI itu kan kalau di Arab Saudi dikenal. Pak Wan Nasir itu kan dikenal di dunia manapun dikenal. Di Indonesia mulai orang lupa kayaknya kan. Di dunia Islam dikenal sekali. Lalu kata beliau, berapa yang diperlukan? Tak tengok ada lah. Berapa perlunya? Dong Muhammad Nasir loh. Tanya apa loh? Sekitar 72 miliar. Tulinya tulisan tangannya. Jadi tanggung atas biaya pribadi saya. Tidak dikurangi 1 rial pun. Jadi ponunya tanggung. Dah selesai.
Mana tentu ada. Tapi macam itu kan. Tapi kan tak lagi saya buat macam itu. Tak sama jalan. Kalau tak dapat, berarti tak zaki. Makanya kita diajarkan untuk beriman pada takdir. Osol atau masuk dalam lidah tadi tu basin kalul ya. Kan ya? Ya Pak. Lalu kata anak kenek, hati tu kan bela hati kalau abura tu hati ayam tu kan kemudian apa tu kan? Bayi mek dulu tu lah dulu. Beko punya terakhir tu kan? Tak apa nampak buat dulu tu nek. Aselo lah tak punya lo nak melulu dia sidakan kalau sadoh dia. Tu babu tiu. Kan dah nyelam muncul pindah lagi kita. Kan ya? Lah came dapat lah ha. Cik tanda tangan leh berubah satu kata. Tak jadi lah. Tak jadi. Tak boleh. Itu rezeki yang Allah tetapkan. Ya Ustaz ni. Kan ya? Nah. Nak nikah leh aku terima mati ya. Akhirnya tukang anton dan nikah jadi. Ini nak mati. Nak tukang anton dan menikah. Tak lama tukang anton mati pula. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi agama yang dipilihkan Allah SWT tadi agama yang disempurnakan secara berangsur. Sedangkan nikmat itu tidak langsung. Makanya kali itmam wa atimul hajjah wal umrata lillah. Selesai sekali jalan, jen tahun kau separuh tahun tu tidak isarah. Jalan. Sama juga dengan salat juga disempurnakan sekali itu. Baiklah, dari saya dirabungnya langsung lagi lah. Tapi agama ini disempurnakan Allah secara beransur. Kalau disebut dengan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Kalau nikmat sempurna terus diberikan. Nah, wa raditu lakumul islaman. Ini pokoknya kita al-islamu. Jadi nanti kalau dibuat al-Islam Nusantara tak main. Tapi Islam Nusantara main. Nah, dulu agama Yahudi, agama Nasrani itu agama Islam, Pak. Agama Islam. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Wa qalu ashhadu ishhadu anni minal muslimin, perkataan Isa alaihissalam. Mereka orang Islam semuanya, cuman pengikutnya ya, menjadikan Islamnya jangan doa masuk KTP je Islam nakirah, sehingga ditambahkanlah Islam namanya Islamul Yahud, sehingga menjadi agama Yahudi. Islam yang mana? Islam Nasiri. Kan kampungnya Nabi Salah itu kan di Palestina, namanya Nasiriyah. Ya, kalau sampai besok Pak ya tengok tompe tu. Kok beliau dia orang Yahudi tu. Nah, di Yerusalem. Jadi di Yerusalem. Di sana dulu dinisbatkanlah agamanya sebagai apa? Nasiri. Jamaknya Nasara. Nah, dan dalam bahasa Arab menjadi Nasrani. Jadi akhirnya hilang Islamnya, tinggal Nasrani. Dan umat Islam yang nak menambah-nambah itu ujung-ujungnya ni susun. Jadi Islamnya bukan lagi al-Islam, tapi Islam tadi dah Islam liberal, Islam murni. Yang menonjol bukan Islamnya Nabi lagi, tapi Islam yang diciptakan dan ditambahkan tadi. Yang memang makrifat itu memang ini memang kuasa kan ya. Misalnya zaujun, suami kan, tapi kalau la zauji je jerat lain lah. Iya kan ya Pak. Kalau zaujun kan suami ya Pak, tak jauh oleh siapa punya umur dah. Tapi kalau la zauji nya suami dia yan boleh waktu lah kan tak lah. Mu mati dia. Nah, karena sudah ada makrifah. Jadi mudhafun ilaih itu kadang lebih berkuasa daripada
daripada mudhaf. Maka dalam kata-kata Arab disebut laki-laki itu boga sebelum babini. Boga sebelum babini, lo bini hilang boga. Nah, hilang ndak merdeka la taqabi. Makanya bahasa kan la taqabi kan. Ke bahasa ibu qabi je. Qabinya ni apa caranya? Nikah sikonya. Jadi qabi. Nah. Jadi oleh sebab itu hadza dinu, agama Islam yang pakai alif lam, al-islamu, yang tidak ada mudhafun ilaih. Jadi makanya sesuai dengan sabda Allah, sesuai dengan firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum apa hadis tulis, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi perkara-perkara yang diada-adakan. Nya kalau lah sudah umadulah sempurna, perlu ditambah lah. Umadulah sudah, perlu dia tambah lah. Ancak tambah, pasti ancak. Berkelebut. Tapi yang sahabat oleh Umar tak pernah sudah dosanya. Nya Umar awak ibarat tak berencana, Umar awak kena ya. Dapur buat dapur lu. Potong dapat pindah. Sudah itu tambah kamar cik. Kena ya. Hati itu tak kena sudah dah. Apalagi rumah tukang. Rumah tukang. Apa dia rumah tukang tak mau sudah? Nyambut uang kaju. Kalau kau isi duit dia urusan uang, urusan awak dah tak selesai. Makanya rumah tukang tak pernah sudah. Apa sebab? Sibuk duit buat uang. Makanya kalau Allah sulai sibuk urusan uang, pasti urusan awak tak selesai. Makanya selesai urusan awak dulu, bos kojong uang. Nah, kaum muslimin dan muslim, la khaira illa dalal ummata alaih. Saking sempurnanya, tidak ada jalan kebaikan satupun kecuali dia sudah tunjukkan umat kepadanya. Ada jalan kebaikan lalu ditunjuk oleh Nabi dah? Ada? Hah? Cece? Ada jalan kebaikan yang mengakhirkan pahala bagi kita? Ada yang nak tunjuk dah? Hah? Hah? Sudah selesai. Nah, kau sabut tapi tak ada handphonenya yang virusnya. Iya. Tak ada mikrofonnya, iya. Hah? Kalian telah baik jago. Kalian telah baik jago. Wa azzim fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhabirin ya'tina bi kulli fajrin amiq. Siapa yang buat turun? Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibrahim ketika suruhkan haji kepada manusia, lalu dunia kalau tak lain tak sampai saudaranya, innama alaikat ta'zin wa alainal balagh. Kamu hanya mengumumkan, yang menyampaikan kami. Sampai tak suruh kamu jalan? Sampai tak? Sampai. Canggih bodoh handphone saya. Jadi makanya sampai teknologi Al-Quran dan hadis lebih canggih daripada teknologi manusia. Cuman ada yang tentu, ada yang tak obey. Kecen deh uang tu non tentu. Awak tak tentu. Kecen tak ada dalam Quran je hadis. Kita abang tak nawanya dia lambat baca. Ya kan? Wal khayla wal bighala wal sambung. Itu cina tak apal, sampai tak tahu. Nyumang tahu, sampai tak tahu. Itu masalahnya tak apal nak. Wal hamira litarkabuha wa zinah. Allah ciptakan kuda. Allah ciptakan bagal. Allah bukan begal ya, bagal. Allah ciptakan keledai untuk apa? Untuk jadi kenderaan kalian. Kapan? Di masa Nabi dulu. Sah? Wazinah, dan jadi perhiasan. Motor jadi perhiasan, enggak? Motor jadi perhiasan enggak?
Lewat sabit apa mau terangnya piangkoknya. Atau apa mau terang pajero mana lewatnya bui deh. Hah? Apa? Dan punya motor piangkok. Apa punya motor pajero. Manun kau mangi dua ngawak. Apa nyobi motor apa tu dan motornya motor dan. Pasti nyobi pajero lebih kau mangi dua. Kan ya? Nah iya apa dia? Auranya kan, inner beauty-nya lahir dia sekali tu. Oh, berarti kau banyak itu. Ya. Padahal kadang-kadang awak nak punya pajero utang sodoh, nampi angkok lunas. Allah musta'an. Jadi saya wazina jadi perhiasan. Setelah itu wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah akan ciptakan lagi kendaraan-kendaraan lain yang belum kalian ketahui saat ini. Tu kalau ada nyawa tidak ada pita abang, tidak ada dalam Nabi bin Asodon deh terlambat jago. Uang lah selesai sarapan paginya bongosok-gosok itu. Jadi tidak ambil dia masuk lah sudah makan dah. Tidak ada makanan dia nya. Nyubang lah bila lah sudah lah cuci piang doang tu. Hanya boleh jago. Itu makanya kalau kalian ambil jurusan ilmu Quran ya tafsir ya, hafal Quran 30 juz dulu. Bo jadi pakar tafsir. Kan tak juz 30 tak lancar tu jadi pakar tafsir awak. Tadi dia Allah Taala diakui agama orang kafir dulu nya. Apa dalilnya? Lakum di nukum waliyadinnya. Nyaci ayat tu apa dalam al-kafirun dulu nya. Nya lalu jadi imam kan tak sakit dia. Wala antum abiduna ma a'bud, wala antum abiduna ma a'budnya. Asal tu balik ke belakang tu tadi tagang lainnya dan nak menjadi imam kalau suruh je nya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Asal itu tanya kayaknya di mana nawur tak boleh sebut orang kafirnya. Ni ada surah apa dotok? Sabi. Oh iya saya surat apa? So nama moyongnya Al-Kafirun ni. Apa ayat pertamanya? Ayat pertama Al-Kafirun. Tak jawab benar. Qul ya ayyuhal kafirun. Apa macam? Qul ya ayyuhal kafirun. Itu artinya katakanlah hai orang-orang kafir. Tak apa dia datuk menjawab tak boleh nyebut orang kafir. Kan ya? Jadi masalahnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kadang-kadang tak tentu kecendah tak tahu. Atau salah tentu anda mau dibeh tak mau dibeki. Nya salah ambil rujukan kadang apa tahalla tak mau dibeki gitu. Allah musta'an. Jadi ala kulli hal, nah, wa hadza dinuhu, tidak ada jalan kebaikan kecuali dia sudah tunjukkan. Wala syarra aw wala syarrin afwan la khaira wala syarra illa hadzaraha minhu. Tidak ada jalan keburukan kecuali Nabi sudah ingatkan umat daripadanya supaya mereka tidak terlibat. Nah, coba lihat pesan Nabi menjelang akhir-akhir kehidupannya. Apa ni tagang dia? Apa tagang dia? Apa dia tak sudah dua nanti lain jalan jawabnya kan. Dan di tagang dia ya. Di antaranya adalah jan buat bid'ahnya. Apa dia tagang bid'ah dia? Kan hadis Ibad bin Sariyah ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Ini seolah-olah nasihat orang yang akan berpisah. Fa'ausina, beri kami wasiat. Apa wasiatnya? Alaikum sunnati. Tak sampai kau akhir dah. Alaikum bisam'i wa ta'ah. Mau mendengar dan mau taat. Tak cik dah ngau jangan anaknya lain tapi tak nak modenya tak bukan dengan dan taat. Setelah itu tak apalah hadis lain. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Sebab siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perselisihan yang banyak.
Berselisih mereka karena sunnah kah atau karena bid'ah? Apa dalil? Apa dalil? Woi, apa dalilnya dan? Sembarang nuduh-nuduh bid'ah. Apa dalil? Tak salah mengaji malam contoh. Ya. Pertama, di zaman Nabi banyak ikhtilaf. Banyak ikhtilaf. Di apa itu? Apa itu? Apa yang tak banyak ikhtilaf zaman Nabi itu? Nabi sih duit. Sunnah hidup. Sunnah hidup. Ini sunnah apa kaya? Apa kaya sunnah itu? Perbuatan Nabi hidup tak? Perkataan Nabi hidup tak? Tapi persetujuan Nabi hidup tak? Ada persetujuan yang lain yang hidup? Kan tak lah? Berarti sunnah hidup. Maka ikhtilaf silap hampir tidak ada. Ada aliran sosial zaman Nabi? Aliran sosial Islam ada zaman Nabi? Tak ada orang. Itu dia makanya tak ada bid'ah zaman Nabi dah. Bila nanti terjadi perselisihan setelah lahir bid'ah. Nyapa bid'ah tu? Selain perkataan Nabi, selain perbuatan Nabi, selain persetujuan Nabi. Apa dalam agama tak ada dari Nabi. Persetujuan yang tak ada, perkataan yang tak ada, perbuatan yang tak ada, berarti bid'ah. Nah, setelah lahir bid'ah berselisih orang tak nak. Buat contoh. Dahulu pernah di zaman Nabi ada bulan Rabiul Awalnya. Zaman Nabi dulu ada Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal tak ada. Nah, tak tanggal 20 ada. Pernah sahabat berdebat di tanggal 20. Di bulan Rabiul Awal pernah sahabat berdebat. Kini ini tak ada orang berdebat di 2 Rabiul Awal kini. Tak ada berdebat berbantah. Sampai babuat ke apa portal musajid tak boleh datang ke musajid dia orang kira. Apa sebab tak maulid dia? Kan ya? Taib. Mulai bantah setelah ada maulid atau sebelum ada maulid? Sebelum atau setelah? Pak? Mulai bantah Pak? Mulai berbantah orang setiap datang bulan Rabiul Awal setelah ada peringatan maulid atau sebelum ada? Setelah ada. Sahih? Berarti sahabat waktunya Nabi kaponya ini kalian akan melihat perselisihan yang banyak di apa? Di persetujuan Nabi, di perkataan Nabi, di perbuatan Nabi. Enggak, di apa? Di pendapat orang lain. Di pendapat orang lain. Jalannya kalian tak setuju Pak Jodoh. Nya dapat jawab dia, tapi tak setuju. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jalan itu tuan. Kau ngaji kau tak dalam rangka apa nombor? Tak rangka menjelekkan uang, jangan salah paham ya. Ini kau ngaji kah? Kalau tak ngaji, tak apa baperan jangan ngaji lah, seriusnya. Iya tak? Baik. Dulu zaman Nabi pun orang berbantah atau kedek sudah salat subuh atau sebelum subuh. Ada orang bantah? Apa enggak? Nabi duit bawah. Apa dah? Berarti duit Nabi duit sunnah ke ya? Tengok. Bila orang mulai berselisih paham gara-gara kunut subuh. Di zaman Nabi atau setelah zaman Nabi? Serius loh ya? Setelah zaman Nabi atau zaman Nabi? Setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab?
Di perkataan Nabi atau perkataan selain Nabi? Perkataan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi dulu pernah kunut, pernah. Tapi tawi enggak. Ada tahu menyebut mesti tawi. Kan bantah dia lah. Kan bantah dia lah. Berarti yang buat bantah sunnah Nabi atau bid'ah? Bid'ah. Kalau gitu ada bid'ah elok. Bantah kau juang deh, ada bid'ah elok. Kenapa ada bid'ah hasanah? Masuk kaji enggak? Enggak, kalau dah masuk enggak azan dulu. Apa dia nak buat bid'ah hasanah? Buat bantai kau jo? Kan ya? Lalu Syekh Lalu Nabi pernah puasa 6? Tak pernah? Lain. Ya, ada orang bantah setelah puasa 6 dulu? Kini? Lain dua sisi dia di medsos ke? Nak nyebut bongak lah juga kan? Tak ngerti lah juga. Sah? Dan cuma dia tak jadi tu orang tu aja. Dan tengok tapi tak dulin. Ya, baca tulisan bongak lewat dia kan. Allah musta'an. Jadi mulai bantah. Deknya tak tersebar bono luas bono cik di kaki awak pun jadi bantah tak apa bono tu kan. Tapi kalau lah tersebar sampai ke seluruh dunia, nanti seluruh dunia bantah dia tu. Kan ya Pak? Kan ya? Dahulu zaman Nabi pun ayo Idul Adha, Idul Fitri, ayat 6. Jadi setelah puasa 6 pun bantah dahulu zaman Nabi. Tak ada kini. Alun ayo lah bantah. Ini alun puasa lah ayo. Jadi oleh sebab itu apa nak buat ikhtilaf? Sunnah atau bid'ah? Bid'ah atau buat sunnah salam? Nak tu sudah sunnah. Bid'ah saudaranya kan? Tidak hanya bid'ah saudara. Memang ini orang aku bid'ah sah. Tidak perkataan Nabi, tidak perbuatan Nabi, tidak persetujuan Nabi. Tapi perbuatan siapa? Nak anggo, sah? Nak anggo. Itu dia mulai bantah. Tuan-tuan nak nawin bantah atau nak banti bantah? Awak dongon hadis Nabi setelah itu. Baik, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة
asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma rabb hadina wassalatul qiyamah. Tayyib kaum muslimin dan muslimat, tadi apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Nabi untuk menghindari ikhtilafan katsiran tadi? Wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah pegang teguh sunnahku. Tuh. Mana tang bid'ah sana? Hah? Gimana? Di mana letak bid'ah sana? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kan sebagian orang nak menarik yang dilakukan Abu Bakar, dilakukan Umar, dilakukan Utsman, dilakukan Ali sebagai bid'ah hasanah. Tidak ada masalah kalau itu diistilahkan bid'ah hasanah, tidak masalah. Tapi dia sunnah, bid'ah yang disunahkan. Bid'ah yang disunahkan. Sebab Nabi mengakuinya. Kan hadis Nabi itu perkataannya, perbuatannya, persetujuannya. Nah, yang dilakukan oleh Abu Bakar setelah beliau meninggal, disetujui Nabi tidak? Disetujuinya tidak? Woi, alaikum. Apa makna alaikum? Kan isim fi'il amar dong. Isim fi'il mudhari. Yajibu alaikum. Apa? Sunnati wa sunnatil khulafa. Abu Bakar khalifah masuk, Umar masuk, Utsman masuk, Ali masuk, Dasman enggak. Alhamdulillah, untung masih segar. Nah, enggak masuk. Imam Syafi'i masuk? Imam Ahmad? Enggak. Makanya sunnah mereka beda dengan sunnah khulafaur rasyidin beda dengan ulama-ulama selain mereka, sekalipun sahabat. Misalnya nanti ada Abdurrahman bin Auf bikin amalan tertentu yang tak ada dalil sama sekali, dan kadang-kadang juga tidak sahih disebutnya kepada beliau. Ala kulli hal, ini ada nanti dijadikan dalil oleh orang tapi tidak sahih dari. Nah, di sini perlunya tasfiyatul ilmu itu disaring lagi. Karena kadang asal wasul dalam kitab, kadang kita opoyo lah. Ya, kita opoyo kadang tidak aja. Tempatnya wasul kitab dianggap sebagai dalil yang mutawatir, bukan. Jadi Nabi SAW mengesahkannya sebagai sunnah sah. Sekarang kembali ke masalah tadi, ditaklukkannya Persia, ditaklukkannya Romawi, sunnah Nabi enggak? Sunnah Nabi apa bukan? Kenapa? Termasuk sunnah Nabi apa enggak? Sunnah Nabi, sebab beliau yang menyetujui, walaupun yang melakukannya adalah bukan yang melaksanakan. Nabi dah wafat tadi mah. Nah, Nabi dah wafat sah. Taib, kemudian ditaklukkannya Konstantinopel, Rumia. Sunnah Nabi bukan? Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, karena beliau sudah setuju dari awal. Jelas ya? Nah, mengharamkan sesuatu yang belum ada zaman Nabi, tapi ada di zaman kita, tapi diharamkan oleh Nabi SAW. Sunnah Nabi apa tidak? Sunnah Nabi apa tidak? Contoh piano, ada zaman Nabi, tapi diharamkan Nabi tidak? Berarti mengharamkan itu sunnah apa tidak? Atau jangan-jangan Nabi ahli piano? Jangan Nabi seorang pianis. Ya. Subhanallah, na'udzubillah. Jadi kaum muslimin, maka Nabi tunjukkan obatnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha. Masya Allah. Pertama wajib, sudah itu pegang teguh, sudah itu addu alaiha bin nawajis, gigit dengan geraham paling dalam. Sudah itu ditunjukkan lawannya. Apa lawannya, Bang?
wa iyyakum. Apa makna iyyakum? Apa makna iyyakum? Ijtanibu, isim fi'il amr. Jauhilah, hindarilah. Apa yang dihindari? Wa muhdatsatil umur, sesuatu yang diada-adakan. Apa contoh tadi yang diada-adakan? Hah? Iya. Ayo. Ayo enam. Iko ngaji kau ya, jangan salah paham. Tak masuk orang neraka, jangan salah paham dulu lah. Ya, saya awak bukan panitia neraka, bukan panitia surga, enggak. Cuman kan kita ngaji tentu contoh kan. Jelas ya? Ada zaman Nabi? Enggak. Ada zaman sahabat, khulafaur rasyidin? Enggak. Ada zaman tabi'in? Enggak. Zaman Tuk Mu'in pun enggak ada tangdon. Bahwa ada di Roma, apa namanya, di Syam juga lahir di Syria di zaman-zaman belakangan. Ya, abad-abad ke-7 Hijriah lah lebih kurang. Ya 3 tahun tak nawur. 7 tahun. Jadi diadakan orang sejak itu mulai wong berselisih paham lah masalah itu. Di ada yo 6 puasa 6 atau sebagian orang dah mulai pecah antara yang pro dengan yang kontra. Telur. Elok aji babini tu boku cangkoma lo lei au mau bini lo Jawa sudah nak boleh elok nyebut elok rumah kucang maleo kucang. Nabi cinta kucang kan? Iya. Tu bantah je bini dah elok ala bini alun alun tantu sana tentunya capek lah bini tantu rohnya kecil leo bantah je bini tu dah. Hah? Leo mata je bini. Karena lewat dah. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin, mungkin sebagian bilang tu kebaikan, sah, bisa. Contoh tadi, mbok kucang koma, sah, elok tak pengewak tu. Tapi bini awak tak tahan dah. Kalau mbok kucang tak ada sekamar jauh bangnya, tu lewat. Mana orang mau sekamar jauh kucang tu sekamar. Sekamar jauh kucang, sekamar jauh bini. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Demikian juga dalam agama ini. Mungkin dari satu sisi ada positifnya, cuman sisi lain menimbulkan perselisihan yang banyak. Tuh, nak dipertahankan itu apa bantah tahu itu awak? Kan dia bantah tahu itu nya apa bakoy kalau ndak amuk nya dah habis wong deh alaikum bisun sunnati. Jen dokek yang bau tu mana nak kaya kini ga nan pegang sunnah kata yang pegang bid'ah mana nak pegang kaya lah joli inyo ndak ada legalitas awak nak boleh ga legalitas adanya ustaz ada judul tulisan legalitas bid'ahnya legalitas bid'ah joli nabi sabui ilegal inyo nyak melegalkan. Jadi walhasil kaum muslimin Nabi sudah tunjukkan. Itulah keyakinan kita. Seluruh kebaikan sudah ditunjukkan. Apa ya channel lain lah? Pahamnya? Lah sudah sodo deh. Kalau ibarat nak ambil kue, apa suka kue yang kuabu? Lah sudah buat lengkap kia, boyandang, balacan, tongak panggang, atau jantung. Lah garam. Orang Jawa. Kalau Jawa gua tambah gulus kata. Tapi tak ada kuabun bagulur. Mana tahu tu kuabu Jawa gitu kan. Nah, dah lah lengkap. Sudah itu orang boleh orang tambang mayones beko. Lihat so kuabu ro. Hah? Bang lah lengkap. Sudah itu tambah bahan lain. Le jadi bang do. Pasti usah. Kan ya? Warna mau usah tu nambah elok. Ah jangan nambah. Jangan nambah. Itu ni cuba-cuba. Ni banglah salah sudah dia cuba-cuba itu ya. Camuan saya tu make radionya kan. Lemolo leso awak Selasa jadi tu dah duit lah. Kalau mau coba jadi itu tiba. Suruh bantah je orang tu. Dah sudah bang tu. Akhirnya ditukar radio Ustaz. Kosong radio orang tu, mesin radio orang lain.
Timbul orang punya radio lain dulu, salah saya bagi lah. Akhirnya bantah jadi. Terkira apa? Tak salah cuba-cuba tadi dia. Jadi awak tak bisa cuba-cuba kaum muslimin. Sebab hisab amal itu di akhirat, bukan sekarang. Kalau katanya manusianya, bolehlah cuna apa ya, elok rumahnya kan ya. Apalagi nan pamali lo membahas. Buat terbantah dibahas dulu nya lope je lah kan ya. Tak usah dah semalam bahasnya nya lebih asu bantahnya nya. Awak sampai bantah ni, nyong buat bantah tu, awak sampai bantah dah. Nya kalau diam seluruhnya kita berdosa sodok. Tapi kalau lihat dia mau cakap bosong, mana mau nang kecil ulama atau nabi? Nabi sampai kullu bid'atin dhalalah. Lalu datang sebagian kecil ulama, tak sebagian banyak lah. Sebagian kecil ulama mengatakan laisa kullu bid'atin dhalalah. Tidak semua bid'ah itu sesat. Mana buat cayo? Nya tak masuk. Kalau masuk ni tuan-tuan, Nabi nyebut laisa kullu bid'atin dhalalah ala ra'si wal ain katanya. Ya, itu bertemu langsung tidak ada guna. Tak ada guna. Tapi kalau takwil saya doang pandai dah awil ni sih. Kalau ada amur banyak alasan. Kan ya? Kalau ada amur kan banyak alasannya. Pandai buat alasan. Tapi kalau yang jujur, cocai perkataan Nabi yang setara dengan perkataan kullu bid'atin dhalalah, lalu adalah perkataannya laisa kullu bid'atin dhalalah. Tidak semua bid'ah itu sesat. Nawa. Kalau tidak nawa, berarti mengadu mutu kedua perkataan itu. Perkataan ulama dan perkataan tak saudara ulama dulu sebagian kecil ulama, tapi jumlah banyak. Ya, sebab diikuti oleh orang yang bukan ulama tapi contoh ulama banyak. Ini tak ulama tapi contoh ulama. Mana nak pilih perkataan Nabi atau perkataan sebagian kecil ulama itu? Kan Nabi SAW payah tiap agama dia lah. Subhanallah. Nabi tak pernah nyebut payah beragama. Sahabat lewanya beragama. Tiba dia awak payah. Berarti sadang dia syariat awak daripada syariat Nabi SAW. Duto dia Nabi nyebut ad-dinu yusrun. Agama itu adalah mudah. Agama mana sebut pakai lillah atau nakirah tadi? Alillah ke nakirah? Nakirah ya? Ma'rifah tu nakirah. Ad-dinu yusran, agama ini bukan sembarang agama. Agama Nabi itu mudah. Tak bisa. Jadi oleh sebab itu, kalau ada nyebut payah jalan agama Nabi, berartinya alun beriman sempurna pada Nabi SAW. Terus nokonya tanya, jin sabu, jin tahu masalah noko, jin tahu nyangkut dan woi. Dan tak tahu masalah noko, mungkin je uang berbuat bid'ah tu, ya, berlalu pada awak masuk surga. Dapat itu mungkin taubatnya sebelum Nabi mati. Awak mungkin je buat dosa setelah dokek matilah qadar Allah. Kan ya Ustaz? Berapa banyak dalam hadis sabun elok contoh ahli surga lalu okey masuk tiba-tiba buat amalan ahli neraka, naudzubillah, sehingga masuk neraka. Ada orang buak sampailah dokeklah kan neraka, tinggal sehasta. Pasal nak mati, Masya Allah, ngaji duai sunnah. Jadi ahli sunnah aja lah. Subhanallah. Dan dia bertaubat meninggalkan segala bid'ah yang dilakukannya sebelumnya. Awak kan mati tak boleh bid'ah. Lomai man kot itu tikwin kan? Saya mungkin itu yang menyeburkan ke neraka. Oleh sebab itu masalah surga neraka bukan perkataan kita. Ndak nang dulu ahli panitia surga neraka dia sodor lainnya surga sodok bukan. Kan cedek tuan-tuan. Woi, duit setengah lainnya. Ya. Ulama mati ajan bodoh lu kendaraan dak. Beko datang tangkuk beko. Bukan maknanya dan kan angkok aji loh, ndak itu roh polisi kan angkok. Pahamnya? Pahamnya ndak? Ketika untuk uang buat salah
buat bid'ah tu dan sawit. Pak, sancak aja ni buat je bid'ah kau Pak. Tapi tak boleh, tak itu basur misal kan. Buat antu kamu masuk neraka? Bukan. Dia pun tak jauh tak masuk surga tak masuk neraka, cuman Allah menyambut Rasul mengingat ikut kau tak boleh dibuat. Beko kalau dibuat je masuk neraka ada. Tu pastinya dan masuk neraka indah. Jalan lelok. Kalau Arab pegang-pegang yang hujan di kau kan. Sallu ala Nabi. Salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal itu ndak itu maksud dah. Dan mengingat sama je anak awaknya belajarlah yang sudah lulus. Ayam buat dan tak lulus. Ndak itu maksud dah. Maksudnya kalau yang belajar tak pun orang lulus tak wangnya ya seorang. Tapi kalau seandainya tak belajar walaupun lulus kena wangi juga. Mana mau kena wangi tak kena wangi. Kan itu. Jadi itu maksudnya kaum muslimin sudah. Cuma ada orang kadang-kadang kalau latih lawan ciri macam tadi itu. Lah sok neraka awak sadar ini tak ada sok neraka. Surga cinyo, sok neraka kan inyo, sok neraka. Ya sih surga neraka tak milik kita, milik Allah. Cuma Allah ingatkan melalui Nabi. Jangan membuat bid'ah itu aja. Tapi kalau antum sanggup untuk menjelaskan nanti di hadapan Allah Ta'ala, kosong Nabi itu salahnya bukan kullu bid'atin dalalahnya. Kan ya? Atau dia salah paham dan tapi dia ikutin jualnya kan? Ya, enggak mungkin Nabi itu salah kan? Dia salah paham ya Allah, cuma dia ikutin jualnya. Tiada yang lah joleh salah wang. Ikutin jualnya. Jadi masalah. Kesok datang kan Nabi kan jadi saksi bagi kita dihisap sah. Iya. Tu Cina Naji ketika datang Nabi geleng je sodoh tiur yang kialan sawin solat subuh ke cendeko di awal sampai akhir. Wang buat macam itu lenya. Lan jalan dia Ustaz Dasman itu tak jong ikut lenya. Apa itu? Nyebuya dan ada bid'ah sana ada ininya kan itu masalah. Dah. Baik. Sesungguhnya yang mengatakan bid'ah sana itu seolah-olah mengatakan Nabi belum melengkapi. Dan ini yang ingin disebutkan oleh Syekh, bahwa agama yang dibawa Nabi sudah sempurna dan lengkap sehingga tidak perlu lagi ditambah. Sebab tambahan itu membuat penomor umalah sudah penokok babunyi joleh. Ya, umalah sudah penokok babunyi joleh. Biarnya ndak tanya ke apa ku arti berkomah. Jadi umalah sudah penokok nasi babunyi joleh. Ndak dia sudah umar dia baru dah. Apa penokok le tuanya? Nyenanglah sudah tapi alunnya Nabi lah lengkap, Allah lengkap tapi ternyata alun. Berarti awak menuduh Nabi SAW tidak menyelesaikan tugasnya. Tapi sabaris juga. Tu bila kan pindah kitab ndak pindah pun kitab. Sebab kadang-kadang pindah kitab Allah tentu lebih banyak ilmu lah. Sah? Buat pahamalkan Bandung kan ada kisah Syema. Ada 3 kali tamat dia kita buat tauhid kan pernah nonton sebenarnya 3 kali deh dango uang bazina nauzubillah ndak kena cak wawancara auzubillah astagfirullah tapi dango buat syirik tonton aja kan ya. Saya tengok kini mana reaksi orang terhadap koruptor daripada reaksi orang kepada nombor cacur. Yang basuh Kak Suryani tu. Iya. Kalau ke koruptor Masya Allah. Pada mana godang dosa korupsi pada koso syirik. Bahkan nyaris enggak ada reaksi orang. Buat peresmian gedung, peresmian motor, dipocang kayu di situ. Tak ada reaksi. Kan tak ada reaksi tu. Sama gini sebagian kita masalah takhayul khurafat baginya godang bonoro tak godang dah. Tapi masalah cingkrang juga tak cingkrang godangnya. Sehingga ada tulisan-tulisan perbedaan ini dan itu. Sah? Kan perbedaan ini dan itu apa nama macamnya lainnya ya kalau iko cingkrang kalau iko tidak wajib cingkrang kalau iko wajib berjanggut kalau kan tidak janggut itu perbedaan tidak sekian godang daerah sehingga tidak bisa disatukan
Tapi antara iko khurafat, iko takhayul, iko bid'ah, itu kawannya apa nyoleh lambu hati. Apa cara lambu hati orang melakukan kesyirikan, lambu hati membuat orang khurafat dan bid'ah. Tapi itulah sampai sedangkal itu pengetahuan sebagian orang-orang yang dianggap tinggi oleh kita. Tapi sedangkal itu, Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya tauhid memang harus tahu dibahas. Tauhid bahasnya tu ngeri wak Syekh. Bisa dia memang halangi mungkar nakir mah. Wang kalau tanya dia mungkar nakir sabu jamaah dan monya. Jah ke pintu nopo. Hujan bisa ditunda. Hah? Lah sabu nomor dah. Ada dia. Tu nampakkan oleh ulama betul atau bela. Iya. Atau imah bela atau nah. Kalau dalil sibabul muslim. Teman-teman jadi dia cari dia kadang kalau ndak jalan ilmu lah galak juga nengok semua. Ini apa sebab? Kalau ndak konsisten dengan ilmu, contoh ndak berilmu nampak. Masalahnya. Ndak berjalan dah. Ndak juga dalil tak kemana-mana upai je kadang dia. Jadi hal itu kemusliman. Jadi sabarlah sedikitnya, tetap belajar. Cadak sudah. Tapi waktu itu bosu. Ada masalah? Enggak. Ada mau ditanya? Enggak. Tidak paham. Mentang-mentang waktu dah pun paham juga. Ayolah kalau dah paham kita cukup sampai di sini. Mohon maaf dan terima kasih. Kan kalau enggak ada kalau enggak paham kan enggak ada tanya orang. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Kamu tak mau buat berkali-kali. Dia tu panjang tu salah. Hah? Ya sekali sebulan bolehnya sih. Kadang kau tak tempur. Ya. Naam. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh itu roh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.